Nama saya Marsyana Sefanya Mangundap, NIM 2260238, Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hukum kontrak internasional dan apa saja sumber-sumber dari hukum kontrak internasional. Hukum kontrak internasional adalah aturan hukum yang mengatur perjanjian antara pihak dari negara yang berbeda atau yang melibatkan unsur asing. Kontrak internasional merupakan bagian penting dalam transaksi perdagangan internasional karena berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Yang pertama, hukum nasional. Besarnya pengaruh hukum nasional sebagai salah satu sumber hukum dalam hukum perdagangan internasional tampak dalam uraian mengenai kontrak sebagai peran hukum nasional. Ini antara lain akan mulai lahir manakala timbul sengketa sebagai pelaksana dari kontrak. Dalam hal demikian ini, maka pengadilan dalam hal ini akan melihat klausul pilihan hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Yang kedua, dokumen kontrak. Dokumen kontrak dalam hal ini ialah lex specialis dari regulasi atau prinsip-prinsip hukum yang ada. Ketentuan dalam dokumen kontrak, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak, adalah aturan yang esensial. Dan yang ketiga, ada kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional terkait dengan kontrak. Dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut juga sebagai lex mercatoria atau hukum para pedagang atau the law of the merchants. Istilah ini logis karena memang para pedagang yang mula-mula menciptakan aturan hukum yang berlaku bagi mereka untuk transaksi-transaksi dagang mereka. Yang keempat, prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak. Sumber hukum ini akan mulai berfungsi manakala hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum umum ini dipandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya pengembangan hukum, termasuk dalam hal hukum perdagangan internasional. Yang kelima, putusan pengadilan. Peranan dari sumber hukum ini adalah bersifat sebagai pelengkap yang baru akan digunakan saat sumber-sumber hukum yang sebelumnya tidak memberikan kepastian atau jawaban atas sebuah persoalan hukum. Putusan pengadilan bersifat persuasif dan menentukan. Dengan kata lain, apabila putusan pengadilan tersebut kemudian diikut oleh pengadilan selanjutnya secara konsisten, atau bahkan kalau kemudian menjadi jurisprudensi sebuah negara. Dan yang keenam, doktrin. Doktrin yaitu pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan sarjana terkemuka yang dalam hal ini ahli di bidang hukum perdagangan internasional. Doktrin ini penting manakala sumber-sumber hukum sebelumnya ternyata juga tidak jelas atau tidak mengatur sama sekali mengenai suatu hal di bidang perdagangan internasional. Dan ketujuh, yang terakhir, yaitu perjanjian internasional. Perjanjian internasional ialah salah satu sumber hukum yang sangat urgent dan bersifat pokok. Secara garis besar, perjanjian internasional terdiri dari 3 bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional, dan bilateral. Dan dari ketujuh sumber hukum tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa meskipun kontrak bisnis internasional merupakan ranah hukum privat dan menerapkan prinsip hukum kebebasan berkontrak dan prinsip kedaulatan, namun tetap harus mengindahkan beberapa sumber hukum kontrak internasional lainnya.